Demokrasi di Indonesia hari ini tuh seperti demokrasi ikan lele. Apa tuh? Jadi Selalu ada yang menarik nih. Tidak ada istilah ikan lele itu bisa hidup di air yang bening. Ikan lele itu selalu hidup di air yang kotor. Jadi semakin kotor ikan lele itu semakin hidup. Semakin membesar badannya. Jadi demokrasi yang saling sandra itu sangat kentara sekali dalam 2 periode kali ini. Ngompol. Hai guys, balik lagi di Ngumpul Ngompol bersama aku Debbie Wage dan tentu aja nih yang selalu setia nemenin di Ngumpul Ngompol, Mas Seruri Arfaruk. Apa kabar Mas? Baik, Mbak Debbie. Kayaknya hari ini makin cerah ya? Iya, Iya, cerah. makin cerah ya. Kalau Mas ada juga politisi senior kita, Mas Rofik. Gimana hari ini? Selalu cerah. Everything okay? Oke. Oke banget apa oke aja? Sangat oke. Oh, sangat oke. Mas Rofik selalu oke. Selalu oke. Tapi hari ini ada yang nggak oke nih, ada yang janggal nih yang mau kita bahas nih. Kan dari kemarin debat capres yang memberatkan masalah Gibran lagi. Terus pertama kita juga malah pengen ada usulan dari Mas Seruri, Gibran mundur aja gitu ya. Tapi ada yang janggal ya. Kok kayaknya yang ribut Mas Seruri, Mas Rofik dan banyak aktivis di luar sana ya. Tapi partai-partai besar kok malah dukung Gibran ya. Nah, kan ada yang janggal ya. Coba kita tanya yuk, kenapa sih Mas Seruri yang lain pada ribut tapi partai-partai besar buktinya dukung Gibran tuh? Iya. Ini saya kira ini pertanyaan menarik ya. Kenapa partai-partai besar itu? Jadi Mbak Debbie pertanyaannya itu menarik karena kenapa partai-partai besar itu kok bisa-bisanya dia itu seperti tidak berdaya dan harus mendukung Gibran ya kan. Golkar itu kan punya suara besar ya, dia 12%. Kemudian Demokrat dia punya 8%, kan. Kemudian PAN juga punya 6%. Ya lumayan itu suaranya besar. Yang menjadi masalah kenapa partai-partai besar itu seperti memang udah tidak berdaya, tidak ada pilihan lain kecuali hanya harus memilih Gibran, gitu Mbak Debbie. Kenapa gitu? Padahal sebetulnya kalau dia membuat koalisi sendiri untuk mengusung capres sendiri itu juga bisa gitu. Antara Golkar, kemudian Demokrat sama PAN itu sebetulnya udah bisa untuk mengusung. Mungkin ditambah satu lagi kalau Demokrat ini tanpa Gerindra mungkin juga PKS ikut masuk juga pada saat itu. Tapi intinya begini, kenapa partai-partai besar ini dan tokoh-tokoh besar ini mau mendukung Gibran menjadi cawapresnya Prabowo? Kalau menurut hemat saya, ini mungkin karena politik saling sandra. Politik saling sandra itu dalam politik itu hal yang wajar. Kalau di podcast sebelumnya, Mas Rofik kan bilang, kalau pakai teori Machiavelli itu, apapun yang dilakukan untuk mencapai kemenangan. Nah, ini juga sama. Ini politik saling sandra. Saya kira ini terkait dengan politik saling sandra yang menyebabkan apakah Golkar, apakah PAN, ya saya kira 2 partai ini ya. Kemudian juga disusul Demokrat harus mendukung Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Cuma yang menarik adalah kalau ini akibat politik saling sandra, kenapa Muhaimin ini, Caimin ini berani dia keluar dari skenario, ya kan, dari skenario Sandra menyandra ini. Iya, dari skenario Sandra menyandra ini, gitu kan. Ini Sandra menyandra kalau kita boleh tajamkan ini kasus korupsi ya Mas? Nah, saya kira ya ini
uh, kita membaca dari ini aja, dari berita-berita yang sudah muncul, ya kan? Kita membaca dari berita-berita yang sudah muncul. Bagaimanapun kalau orang politik itu ya, nyerempet itu pasti ya, nyerempet itu hampir selalu terjadi gitu. Nah, kayak misalnya Pak Erlangga, ini kan di berita itu kan dikaitkan dengan bahwa dia dianggap memberikan izin ekspor, ya kan, minyak mentah sawit, ya kan. Nah, terus kemudian siapa ini PAN juga dianggap itu terkait dengan masalah alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Nah, kayak gini nih. Itu yang masalah-masalah yang terjadi pada saat mereka menjabat gitu ya. Yang terjadi pada saat mereka menjabat. Caimin itu kan dikaitkan dengan masalah itu kerdus durian. Ya. Iya kan, sehari setelahnya langsung dipanggil KPK ya kan? Itu. Nah, cuma yang Caimin ini berani keluar dari zona sandra menyandra itu, gitu. Nah, tentu Caimin punya perhitungan tersendiri ya, perhitungan sendiri. Tentu dia mengambil keputusan itu udah mengkalkulasi dari berbagai aspek tentunya. Nah, cuma memang yang Pak Erlangga, Pak Zulhas itu kok bisa gitu. Dan yang menarik lagi adalah Pak Erlangga ini kan, di struktur Golkar tuh orang-orang hebat semuanya, orang-orang top semuanya. Yang terakhir dia rekrut itu kan ada Ridwan Kamil juga, gitu. Nah, kenapa Golkar bergeningnya, oke, mau koalisi sama Prabowo, tapi wapresnya dari Ridwan Golkar Kamil, dong. gitu, dari Golkar dong. Ini kan akan bisa menambah value. Tapi bukannya Gibrannya digolkarkan ya? Gibrannya digolkarkan. Belum ada hitam di atas putih ya. Itu baru berita yang dirilis. Memang ada informasi begitu, tapi berita aktualnya itu belum ada. Belum ada. Jadi sebetulnya Golkar ini penuh orang-orang hebat, gitu kan? Senior Golkar, ada Abu Rizal Bakri, ada Akbar Tanjung. Itu saya kira ada Agung Laksono, ada orang-orang hebat. Dan semuanya. terutama mungkin Ridwan Kamil yang punya elektabilitas lebih tinggi pastinya. Iya betul, ada Ridwan Kamil itu. Nah, seharusnya ini menjadi pertimbangan. Nah, kenapa seperti itulah yang kemudian dipertanyakan saya itu kenapa ini partai besar dan banyak punya orang-orang hebat, tapi begitu disodorin untuk mendukung cawapresnya Prabowo yang memilih Gibran itu, mereka tidak sepertinya berdaya, permisif saja gitu, enggak membuat penolakan gitu. Nah, ini kan pasti ada sesuatu. Itu kan bukan tradisi Golkar sebetulnya, bukan, karena pride-nya Golkar itu hebat, besar gitu. Pride-nya Golkar itu besar. Jadi Mas Ruri mencurigai adanya sandra menyandra politik ini Ya, ya? saya kira ini ada kaitannya dengan, ya sebetulnya itu hal biasa ya. Tapi ini dicurigai ya guys, jadi biar nggak ini nih. Ini aman ya kita ngomong dicurigai. Ya kan, ini kan politik itu kan asumsi-asumsi ya. Asumsi-asumsi yang perlu kita kemukakan gitu kan. Karena ini kita bicara politik juga logika juga gitu. Logikanya begini, tapi ini nggak nyambung gitu. Atau memang secara hitungan elektoral Ridwan Kamil versus Gibran, yang di belakang Gibran adalah Pak Jokowi, memang lebih kuat Gibran di belakangnya Pak Jokowi gitu. Iya, iya. Nah, mungkin Golkar, PAN merasa bahwa Pak Jokowi ini masih powerful. Pak Jokowi ini masih powerful sehingga Pak Jokowi ini bisa menjadi kreator dalam mendesain kekuasaan 2024 gitu. Makanya mereka ikut gerbongnya Pak Prabowo yang mengusung Gibran ini. Tetapi kalau indikatornya itu kan tingkat kepuasan masyarakat dalam survei itu terhadap Pak Jokowi itu kan 87%.
bisa sampai yang mendekati 90%. Tetapi kalau itu mengacu pada indikator itu, sebetulnya nggak relevan. Karena apa? Kalau ini pengaruh Pak Jokowi itu besar, seharusnya survei Capres ini, posisi Prabowo itu mestinya kalau berpengaruh, powernya Pak Jokowi itu berpengaruh terhadap elektabilitasnya pasangan Prabowo sama Gibran, seharusnya hasil surveinya Prabowo Gibran ini lebih dari 40, mestinya di atas 50. Karena tingkat kepuasannya Pak Jokowi itu 87% ke atas. Dulu sebelum Gibran jadi wapres. Ya, yang sekarang loh, ini sekarang loh. Tingkat kepuasannya ini sebelum terjadi pergolakan politik tentang pencawapresan ini. Nah, itu kalau misalnya berdampak terhadap elektabilitasnya pasangan Prabowo Gibran, seharusnya dalam setiap survei Prabowo itu udah di atas 50. Kalau efek Jokowi efek itu berpengaruh terhadap ini, tapi kan enggak. Jokowi efeknya juga menurun drastis gitu ya. Tapi enggak, Jokowi efeknya enggak ngaruh terhadap elektabilitasnya Prabowo sama ini. Ini masih murni dari elektabilitas ini, masih murni dari kontribusi masing-masing partai saja. Gitu. Gimana Mas Rafiq? Salah pilih apa gimana nih Pak? Ya, Prabowo? pertama begini, kalau saya lihat bahwa beberapa asas terkait dengan negara demokrasi itu kan ada yang disebut dengan keterbukaan. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa keterbukaan itu sangat sumir. Bahkan keterbukaan itu sesuatu yang sangat langka. Saya memaknai bahwa demokrasi di Indonesia hari ini itu seperti demokrasi ikan lele. Apa tuh? Jadi selalu ada yang menarik nih. Tidak ada istilah ikan lele itu bisa hidup di air yang bening. Ikan lele itu selalu hidup di air yang kotor. Jadi semakin kotor ikan lele itu semakin hidup. Semakin membesar badannya. Jadi demokrasi yang saling sandera itu sangat kentara sekali dalam 2 periode kali ini. Saya sebagai aktivis itu merasakan betul bahwa mau ngomong yang apa adanya itu ada rasa takut karena ada undang-undang ITE misalkan. Jadi dulu di era Orde Baru kita seringkali mengatakan ada pasal karet yang selalu bisa dimaknai apa saja oleh penguasa. Hari ini juga terjadi ada undang-undang ITE yang dimana setiap penguasa yang tidak suka terhadap si A si B itu langsung bisa diperkarakan dan politik balas dendam di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Jadi tidak memelihara asas demokrasi yang serba terbuka itu tidak ditampakkan, itu dinihilkan, tidak ada. Jadi sangat wajar kalau misalkan seperti Partai Golkar yang dimana sejak awal dia sudah menyampaikan bahwa Partai Golkar hanya mengusung kadernya sendiri untuk menjadi capres maupun cawapres. Sebagai partai besar, masuk 3 besar di pemilu 2019 kemarin, seharusnya dia bisa mengantarkan kader terbaiknya untuk jadi capres maupun cawapres. Bahkan kehadiran Ridwan Kamil yang digadang-gadang untuk menjadi salah satu cawapres yang potensial di luar ketua umumnya, itu juga mengalami kendala yang sangat luar biasa. Jadi politik saling sandera di sini itu sangat tajam sekali. Kalau kita bisa mencium penciumannya itu terasa sekali bahwa ini memang ada sesuatu yang membuat partai-partai besar yang ada di sana itu tidak berkutik. Bagaimana misalkan kayak PAN mempersiapkan Erick Thohir, semua sudah dilakukan, kampanye, pendekatan tim sukses di mana-mana, tetapi dia bisa patah begitu saja. Bahkan hampir hari H pengumuman itu masih Erick Thohir, tiba-tiba bisa berubah begitu cepat. Yang mereka juga tidak tahu sejak kapan Gibran ini dipersiapkan untuk menjadi cawapres. Kalau dipersiapkan 1-2 hari pasti tidak mungkin, karena ada proses MK yang begitu panjang. Jadi ini persiapan sangat panjang yang tidak terbaca oleh partai-partai besar itu yang
mereka menganggap bahwa tidak mungkin rasanya putra mahkota akan dipasang sebagai capres maupun cawapres dalam situasi hari ini. Dalam konteks leadershipnya juga masih sangat lemah, dalam konteks pengalaman dalam soal kepimpinan baik di partai politik maupun di pemerintahan juga masih sangat lemah. Itu akan dipasang. Nah, memang ada shock yang sangat luar biasa bagi partai-partai itu, tetapi kan mereka juga surprise gitu ya. Tapi politik ikan lele ini yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Dan mungkin selain politik ikan lele yang merencanakan ini lebih ke belut ya. Ya, nggak terlacak, licin. Ya, karena sangat licin sekali. Tapi intinya bahwa tidak ada yang bisa lari dan tidak ada punya keberanian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat aspek pragmatismenya sangat luar biasa tingginya. Yang penting menang. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Yang penting ini menang dan sudah hampir dipastikan menang. Maka mereka akan menjadi bagian dari kekuasaan di 2024. Nah, ini yang membayang-bayangi mereka bahwa mereka akan menjadi bagian dari kekuasaan itu, lantas mereka akan memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan mereka, kepentingan partai, kepentingan konstituen dan lain-lain. Jadi idealisme itu rontok begitu saja karena tidak ada lagi soal bagaimana mempersiapkan calon pemimpin yang memenuhi aspek kualitas yang sesungguhnya, karena yang dipikirkan adalah hanya sekedar kekuasaan ansi, di mana kekuasaan ansi itu mereka nggak peduli siapa presiden dan wakil presiden, yang penting mereka berada di dalam bagian itu. Nah, tentu ini dalam konteks demokrasi yang sesungguhnya memang sangat berbahaya sekali, karena kita bisa melihat PAN itu partai yang lahir dalam kandungan reformasi. Seharusnya dia menolak, seharusnya dia menolak terhadap praktek-praktek nepotisme yang dulu itu diperjuangkan begitu rupa. Tetapi mereka hadir di sana untuk menyokong atas sebuah praktek-praktek yang tidak diinginkan oleh reformasi itu. Jadi tidak ada lagi cara pandang, cara pikir bahwa ini untuk kepentingan rakyat, tetapi ini adalah kepentingan jangka pendek soal kekuasaan, soal bagaimana partai diselamatkan, soal orang-orang yang bermasalah di partai-partai itu juga aman dan nyaman. Karena kalau kita lihat dari secara keseluruhannya, banyak sekali orang-orang yang punya keterkaitan dengan persoalan-persoalan hukum itu berada di sana. Jadi akan jauh lebih nyaman kalau itu akan mengikuti kehendak dari yang berkuasa untuk mengamankan pasangan Prabowo Gibran. Jadi mereka sudah tidak bisa lari dari itu. Karena apa? Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena kita bisa melihat peristiwa. Dulu ada yang namanya koalisi, koalisi yang melibatkan Golkar, P3 dan PAN. Oh, sebelum ini. Iya, yang bertiga itu. Lalu pecahlah mereka. Terus ada Demokrat juga dulu di Nasdem kan? Iya, dulu ada istilah koalisi besar yang sedang dipersiapkan. Ternyata juga tidak sesolid itu. Nah, ternyata yang besar di kubu ini ya? Nah, ternyata memang koalisi besar itu sudah dipersiapkan juga walaupun tidak sebesar sebagaimana harapan mereka. Karena ada skenario juga misalkan bagaimana Anies tidak bisa maju untuk ke pencapresan karena PKB ada di situ. Atau ada isu misalnya Prabowo Puan, Prabowo Ganjar, dulu kan sempat kita dengar juga. Kekuasaan sedang menskenario terkait dengan siapa berpasangan dengan siapa. Skenario yang ada itu memang tidak semulus apa yang diinginkan, tetapi satu hal yang pasti bahwa partai-partai yang ada di sana itu memang sangat rawan dalam konteks sandera menyandera itu. Tapi kalau kita bilang itu politik sandera menyandera, Caimin kan keluar dan sampai hari ini baik-baik aja gitu, tidak terkena kasus hukum apapun. Apa ini cuma jangan-jangan gertak sambal aja nih
yang kita Iya, karena ini adalah tahun politik, maka siapapun akan berhati-hati dalam rangka memanage ini. Kalau siapa yang melawan lalu dikriminalisasi, pasti itu akan muncul sebuah eskalasi yang sangat besar. Sementara negara yang sebesar ini juga butuh stabilitas. Kalau dengan kesalahan mengambil kebijakan itu tentu akan sangat berbahaya. Yang kedua, ada juga aturan yang menyatakan bahwa untuk kasus-kasus hukum selama pemilu ini terkait dengan orang per orang yang maju ini diistirahatkan dulu. Nanti akan ada proses lanjutan. Tapi itu to be intinya continued. Jadi itu tetap dalam bahaya rangka. Caimin ini ya. Semua tetap bahaya karena politik balas dendam di Republik ini sangat Luar kuat biasa sekali, ya, sangat luar biasa. Nah, menurut saya kita boleh melihat bahwa ada skenario besar yang diinginkan oleh kekuasaan itu, tetapi rakyat memang hari ini juga tidak bodoh-bodoh amat. Rakyat hari ini jauh lebih pandai. Mereka lebih punya independensi yang cukup tinggi dalam menentukan pilihan ke depan. Oke, itu tentang sandra menyandra. Nah, tapi ada yang unik nih kayak Demokrat. Karena kan akhirnya Caimin masuk dan tidak jadi Mas AHY ya yang menjadi wapres. Kalau Demokrat ini sandra menyandra apa jangan-jangan sakit hati ini? Enggak. Ya, itu juga terkait juga sandra menyandra juga. Gitu, jangan salah. Ada isu-isu yang juga melingkarin Demokrat gitu. Ada isu-isu yang melingkarin Demokrat sehingga Demokrat pun harus mengambil pilihan untuk mendukung Gibran kan gitu. Sebetulnya ya apapun Pak SBY gitu loh, ya kan. Dia juga presiden 2 periode. Dia jenderal. Ya kan, dia juga punya brand image-nya juga bagus juga dia. Tapi dia tiba-tiba luluh dan ikut mendukung Gibran. Saya kira mau Pak SBY, mau Pak Erlangga, mau Pak Zulhas, dan orang-orang hebat yang ada di turunan partai-partai itu, saya kira sekarang itu mereka jadi rethinking gitu, berpikir lagi, waduh, salah deh prediksi kita. Bisa begitu gitu. Karena apa? Orang-orang itu nggak nyangka efek dari dukungan terhadap Gibran menjadi cawapresnya Prabowo itu menimbulkan ras opini yang begitu luar biasa, ya kan? Ini ras opini ini nggak main-main karena coba representasi dari tokoh-tokoh masyarakat kita itu bersuara semua loh. Orang kayak Gusmus itu dia bisa ngomong dengan puisinya yang republik rasa kerajaan. Gusmus followernya itu luar biasa, jutaan deh. Kemudian Gunawan Muhammad, Mas Gun yang nggak pernah ngomong, tiba-tiba muncul dengan mimik dia yang menangis. Itu Saifullah Fatah, ya kan? Yang dulu konsultannya Pak Jokowi. Ikrar Nusa Bakti yang orang LIPI, yang kemudian jadi dubes, tiba-tiba dia bersuara begitu, merepresentasikan dari suara hati masyarakat, dan mereka itu adalah simbol-simbol dari keberanian bangsa ini. Ya, menurut hemat saya mereka itu ibaratnya kecelek nih. Pasti mereka itu akan rethinking semua. Salah prediksi kita. Karena lihat dari terjadi ras opini yang membesar ini, tentu ini sangat tidak gambaran bahwa koalisi ini berdampak positif terhadap Golkar maupun PAN maupun Demokrat. Apalagi terhadap Pak Prabowo dong. Apalagi terhadap Pak Prabowo gitu. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri, kenapa nggak pede aja sendiri gitu? Kenapa harus ada Jokowi efek dengan Gibrannya ini? Iya, kalau menurut saya gini, Pak Prabowo di 2014 dan 2019 itu sangat independen. Dalam artian dia
menumpukan sebuah keberanian apapun dia lakukan dalam konteks pencapresan ini, dan kita lihat dukungan dari masyarakat waktu itu juga sangat luar biasa. Betul. Hampir seimbang lah dengan Pak Jokowi. Nah 2024 ini adalah last battle, pertaruhan terakhir bagi Pak Jokowi. Nah memang melihat dari tren politik bahwa kepuasan publik terhadap kepuasan publik yang semu terhadap Pak Jokowi itu membuat apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu tidak bisa dia berjalan sendiri untuk menjadi presiden. Dia harus memanfaatkan kekuatan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu kalau kita lihat pendukungnya itu ada sekitar 15%. Jadi kalau 15% ini di istilahnya melihat Pak Jokowi lebih condong mendukung ke Pak Prabowo, maka itu akan mendapatkan elektabilitas yang cukup besar. Pak Prabowo mungkin tidak menyangka bahwa wakilnya nanti akan muncul seorang Gibran. Itu yang membuat saya yakin Pak Prabowo sangat kaget sekali dengan itu. Bahkan saya melihat cerita, apakah ini fiksi, apakah cerita ini benar apa tidak, terkaget-kaget dengan munculnya Gibran yang harus menjadi wakil presiden, karena dalam konteks secara utuh ya memang leadershipnya belum sampai di situ, bahwa dia sebagai kepala daerah, wali kota yang baru berjalan 2 tahun, apa sih yang bisa dilakukan kepala daerah yang baru 2 tahun, itu kan juga belum banyak. Dia masih dalam proses penyesuaian, belum ada kebijakan yang signifikan juga. Secara mental itu juga penting. Bayangin kalau satu saat Pak Prabowo mengambil kebijakan, lalu yang namanya wapresnya ini tidak menyatakan tidak setuju dengan gestur yang berbeda, itu akan membuat stabilitas ekonomi bergoncang itu. Jadi emosinya itu sama sekali belum ada di sana. Jadi presiden dan wakil presiden itu harus bersenyawa. Apapun yang dilakukan oleh presiden, wakil presiden itu harus mengamini. Kalau enggak, korbannya rakyat. Karena ketika presiden bilang yes, tetapi wapresnya bilang ragu-ragu saja, itu stabilitas politik terganggu, parlemen yang ada di Senayan pasti gaduh, para akademisi akan memberikan tafsiran-tafsiran yang membuat investor menjadi goyang. Ketahanan sebuah negara juga dibaca oleh negara lain bahwa Indonesia sangat tidak solid hari ini. Nah, tentu ini akan mengundang reaksi yang sangat besar. Nah, kekagetan itu tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena Pak Prabowo ini benar-benar menginginkan 15% itu tangan Pak Jokowi untuk memenangkan ini. Kita bisa lihat di dalam debat kemarin misalkan bagaimana Pak Jokowi. Presentasi Pak Prabowo menyampaikan Pak Jokowi ke Papua ada 19 kali dan lain-lain. Itu kan menunjukkan bahwa aku ini Jokowi loh, kira-kira begitu. Nah, itu yang dalam konteks politik yang ini saling memanfaatkan aja. Pak Jokowi juga butuh orang yang dianggap bisa mengamankan kebijakannya selama 10 tahun ini. Pak Prabowo juga butuh topangan yang sangat besar atas kekuasaan ini agar dia bisa menang dengan entengnya gitu, karena ada kekuasaan di situ. Kalau ke Mas Rurin nih, kan Mas Rafiq bilang mau mengambil 15% suara dari Pak Jokowi, tapi kan dengan adanya Gibran yang naik dengan cara yang tidak lazim lah ya, apakah suaranya yang sudah ada itu bakal merosot ya, baik 15% maupun suara yang sudah dimiliki oleh Pak Prabowo sendiri gitu? Iya, kalau tadi itu ya kan, kalau sekarang ini kan memang survei yang dilakukan oleh lembaga survei, posisi paslon Prabowo Gibran itu kan memang rata-rata 40-an. Ya 35 something ke atas itu. Tapi ada yang 40. Sekarang yang terakhir tuh kayak indikator Kompas gitu kan.
itu kan tinggi juga, 40-an, 39. Nah, pertanyaan tadi itu yang tadi saya sampaikan, kalau ini ada Jokowi efek karena tingkat kepuasan terhadap Jokowi, masyarakat kita ini tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu sampai mencapai 87%, itu logikanya dukungan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo ini dalam pencapresan ini tentunya berpengaruh. Jadi elektabilitasnya Pak Prabowo ini dan Gibran ini tentunya dia mestinya udah sampai di 50 up. 50 up. Mestinya 50, tapi kan ini kan nggak bisa. Buktinya Anies masih kisaran 25. Bolak-balik ini kan Anies sama Ganjar ini kan ya beda tipis. Beda tipis gitu. Yang Prabowo yang di atas. Tapi artinya mau diapain, ternyata suara Pak Prabowo ini belum bisa melampaui di atas 50. Padahal ya kan kalau dengan Jokowi efek dan kekuatan Prabowo seharusnya sudah di situ. Karena Jokowi efek ini maknanya luas loh. Ya kan? Pribadi Pak Jokowi sendiri, terus internalnya Pak Jokowi sendiri juga, macam-macam. Tapi kan efeknya terhadap elektabilitasnya Prabowo cuma sampai di tahap itu. Nah, dengan debat itu udah, karena yang undecided voternya itu kan masih besar. Makin turun lagi. Iya, makin besar, dan itu yang akan memungkinkan untuk mendongkrak suaranya Ganjar dan Anies, dan suaranya Pak Prabowo itu malah bisa tergerus lagi gitu. Oke, terima kasih Mas Rafiq dan Mas Ruri. Kita udah dengar guys analisa dari Mas Rafiq dan Mas Ruri. Kenapa sih partai-partai besar itu kayak nggak berdaya dukung Gibran? Pasti kan kita berduka ya kalau memang betul yang dicurigai politik sandra menyandra itu terjadi dan sampai terjadi hal ini. Tapi kita juga berharap supaya pemilu besok tetap menghasilkan pemimpin yang seharusnya memimpin. Jadi guys, please kalian jangan apatis, jangan nggak peduli sama politik, karena nanti makin hancur kita, makin nggak karu-karuan. Jadi please kalian jangan lupa tanggal 14 Februari besok datang ke TPS. Sebelum ke TPS, Google dulu guys tentang siapa yang akan kalian pilih. Jangan sampai salah pilih guys. Sampai ketemu lagi. Bye.